Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Galeri RM. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang pusaka yang dimiliki Galeri RM, yaitu tombak kuntul ngelangak. Kuntul ngelangak. Nah, kuntul itu kayak bekok ini. Tahu ya kuntul? Pasti tahu lah, kalau di pohon-pohon beringin banyak. Namanya kuntul ngelangak. Ini ya. Ini kuntul ngelangak. Kenapa dibilang kuntul ngelangak? Kenapa dibilang kok kuntul ngelangak? Karena dia beda, dia maju ke atas. Ini lihat ya, dia maju ke atas. Kenapa dikatakan kuntul ngelangak? Karena dia naik ke atas. Kalau banyak angkrem, ini lebih badannya ini lebih besar. Kalau istilah Jawanya meleguh, ya, ini lebih meleguh. Nah, ini kalau banyak angkrem dia lebih meleguh. Kalau ini namanya kuntul ngelangak. Nah, kuntul ngelangak ini kalau menurut saya itu dari Mataram ya, Mataram. Ini kuntul ngelangak ini keleng dengan pamor Dwi Warno. Pamor Dwi Warno. Satu yang bawah ini, dari bawah, dari peksi ke atas ini ya, ini depan belakang. Ini kalau menurut saya ini adalah pamor junjung derajat. Nah, seperti namanya, filosofi daripada pamor junjung derajat adalah menaikkan derajat bagi yang merawatnya. Dipercaya seperti itu ya. Tapi ingat, semuanya harus dibarengi dengan usaha dan doa. Usahanya harus kuat. Ini sebagai ikhtiar batin. Ini kuntul ngelangak dengan pamor Dwi Warno. Satu, ini pamornya, pamor ini ya, ini junjung derajat menurut saya. Kalau batu lapak kan beda, ini junjung derajat depan belakang sama ya. Nah, ini pamor junjung derajat. Nah, pamor junjung derajat yang seperti yang saya bilang di depan ini memiliki tuah ataupun dipercaya untuk meningkatkan derajat bagi yang merawatnya. Ini lama nggak diwarangi, tapi karena warangannya yang dulu ini masih original ya, masih original sekali. Maksudnya original plus warangkannya juga original gitu loh, masih original. Nih yang atas ini pamor ular lulut. Ini pamor ular lulut. Nah ini pamornya pamor ular lulut belakang ya. Ini pamornya pamor ular lulut. Nah, ular lulut itu kalau bahasanya Indonesia ulat yang jinak, ulat kan jinak ya, ini namanya ular lulut. Ular lulut, indah. Makanya kita harus jangan sampai kita itu keblinger budaya lain, karena budaya kita ada zaman dulu peradabannya sudah sangat maju. Nah, bisa dilihat dengan bisa membuat ornamen-ornamen, menyatukan biji besi yang beda menjadi satu. Karena ini kalau penyepuan gagal, pecah dan lain-lain. Kalau ular lulut, tuah atau angsa pamor lulut, bagi sebagian pencinta keris itu untuk memudahkan datangnya rezeki bagi pemiliknya atau yang rawat. Selain itu pemilik akan lebih luas dalam pergaulan sehingga banyak kawannya. Dalam bidang pekerjaan ia akan disayang dan percaya atasan, sehingga pamor ular dimaknai sebagai simbol sang penakluk. Lah ular aja lulut, apalagi orang kan gitu ya. Makanya ular lulut, ular yang jinak. Pamor ini tergolong tidak pemilih, artinya siapa saja akan cocok memilikinya. Motif ini bentuknya kan bagaikan koloni ulat atau ulut. Makanya kayak ular yang banyak gitu loh. Tapi ukuran tubuhnya relatif kecil, mirip belatung. Sebenarnya pamor ini merupakan gabungan dari bundaran-bundaran yang menempel rapat satu sama lain. Ditinjau cairan pembuatannya ya. Pamor ini tergolong pamor melumah juga, namun lucu termasuk pamor rekan. Pamor rekan tahu ya, pamor rekan itu artinya pamor yang dirancang dulu oleh para empu atau empu yang dibikin dulu. Termasuk pamor junjung derajat itu juga termasuk pamor rekan. Makanya pamornya dibikin dulu. Nah, pamor ini original ya. Makanya kalau untuk diambil tuahnya atau diambil khasiatnya, angsarnya,
saya sarankan kalau ingin mengkoleksi keris yang memang untuk angsarnya, diambil angsarnya itu harus yang benar-benar original. Nah, itu original. Kalau original insya Allah lah, karena pembuatannya dulu dengan puasa, terus dengan penyucian besalen, apa-apa semua dengan selamatan, ya. Pamor dwi warna, dikatakan dwi itu dua warna, jadi dapurnya dua. Pamornya dua, maaf, pamornya dua. Makanya kalau pamor yang seperti ini bisa dikatakan pamor yang langka. Kenapa langka? Kenapa langka? Karena yang bawah itu pamornya pamor junjung derajat, yang atas itu urol lulut. Mapannya di kontul tombak kontul ngelangak. Mapannya di tombak kontul ngelangak. Ini masih original, makanya nih. Masih original. Ini pun warangkanya pun sederhana sekali. Ini dari kayu kopi ya. Ini kayu kopi. Dulu bayangin aja kayu kopi sebesar ini. Ini kayu kopi. Bentuknya masih, karena ini dapatnya saya dari orang desa, datang ke rumah mau barter dengan keris Sinom Robyong. Jadi ini barter dengan keris Sinom Robyong, tapi Sinom Robyongnya STW ya. Tapi saya bilang kalau itu STW. Nih, itu pamornya mas, bentuknya juga masih sangat, makanya tak kasih tulisan-tulisan itu agar kita tahu arahnya nanti ya. Ini kontol ngangak, pamornya diwarno junjung derajat dan yang bawah kalau itu ini kayak tanda tangan, kalau lukisan tuh tanda tangan kayak empu gitu. Ini ada kayak pelintirannya gitu loh. Jadi kalau dulu para empu tuh menandai barang yang dibuatnya itu dengan ciri khas di besi-besinya. Makanya ada yang pelintiran gini, ada yang mengerucut kecil, ada yang ngendas bulus, ada yang ngendas bulus tuh gini terus besar. Itu ada. Itu macam-macam, banyak, makanya banyak. Kalau ini kan bisa dikatakan pelintiran. Kalau dijelaskannya ada ya pelintiran ya, kelihatan ya. Ini ada alurnya gitu loh. Nah, ini ada alurnya. Ini namanya pelintiran. Nah, tombaknya kalau tayuh tintingan juga bagus. Bagus ya. Ini tengahnya kan untuk mondon. Ini kalau tombak biasa gigir sapi gitu. Ini kayak gigirnya sapi gitulah. Jadi yang bawah itu, yang belakang gigir sapi itu gini loh. Nah, kayak sapi itu. Nah, ini bisa dikatakan gigir sapi juga. Kenapa? Tengahnya ini tebel. Tengahnya tebel, kanan kirinya tipis. Jadi badannya tombak itu gemuk, bagian bilah kanan kirinya tipis. Ini tipis, kalau diraba apalagi tipis. Kalau dilihat lagi uratnya jelas, urat-urat besi ya, urat besinya jelas, urat besi. Oh ya kan. Oh ini masih anu lama, warangan lama. Kalau di warangan baru makin cantik, di wiragati warangka yang bagus lebih bagus. Karena kalau orang Jawa bilang kan busana itu kan rupa nggawa rega, terus ajine manusa niku saka busana. Jadi kalau keris itu kalau di busana ini bagus, belum lihat perbawanya keris atau tombak itu udah kelihatan. Jadi kalau ini di warangkanya diganti dengan yang manik atau yang bagus, mungkin ukuran sekarang, kalau lumrahnya sekarang tuh ukuran 3 dimensi itu lebih cantik, lebih gagah. Nah, kerisnya lebih gagah. Apalagi makanya kalau lokasian begini kalau sudah dipermak jadinya ya wow lagi itu. Tapi nyandangi keris itu kan ya mahal. Nyandangi keris itu mahal. Nanti dikenain ladang yang bagus, tempat yang bagus, diwarangi lagi, jadinya ya pasti lebih mahal gitu. Ini pamor kontol ngelangak, dapur kontol ngelangak, tombak kontol ngelangak, pamor diwarno, junjung derajat dan ulet-ulet yang dimiliki oleh Galeri LM.
Oke, ya, cantik kan, cantik, gagah, bisa. Nah, demikian yang bisa saya ulas untuk tombak Kuntul Nganga ini. Semoga menambah wawasan bagi pecinta budaya, khususnya Pesiaji. Semoga sedikit yang saya ulas ini memacu kaum muda khususnya untuk semakin giat atau giat dalam melestarikan budaya Jawa, memayu hayuning budaya Jawa. Sekian, ada salah pengucap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.